dikembalikan kepada masing-masing dosen untuk melaksanakan ujian semester. Selama kurang lebih 5 bulan. Pengajaran sosiologi, pendidikan sosiologi, ya. Berarti Anda sudah menjadi orang yang mampu punya kompetensi tentang perencanaan. Bagaimana pengajaran pendidikan sosiologi itu dirancang sedemikian rupa sehingga akan melahirkan suatu proses pembelajaran yang apa? Yang baik, yang berkualitas. Seorang guru pendidikan sosiologi akan memiliki kompetensi untuk mengajar. Mengajar itu seperti apa? Ada pepatah Jepang bilang apa? Teach itu siapa? Guru mengajar. Teach twice learn. Teach twice learn artinya mengajar 2 kali belajar. Saat ini mata kuliah ini Anda mampu merancang, mempersiapkan pembelajaran itu sehingga berlangsung dengan apa? Dengan baik, berlangsung dengan berbobot, berkualitas. Kurikulum Merdeka Belajar. Ada berapa kompetensi yang dimiliki seorang guru? 4. 1 kompetensi pedagogi, 2 kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi pedagogi. Pernah dengar? Sekali lagi, kompetensi apa? Pedagogi, profesional, sosial, dan kompetensi kepribadian. Ada 4 ya. Nah, kalau disebut dalam proses pembelajaran itu yang mana yang ada kaitan dengan perencanaan pengajaran dari 4 kompetensi tadi, yaitu kompetensi profesional dan kompetensi pedagogi. Apa itu pedagogi? Pedagogi itu adalah diambil dari kata bahasa Yunani pais agogo. Jadi bagaimana seorang yang dewasa mengantar anak yang belum dewasa untuk menjadi dewasa. Itu singkatnya seperti itu pengertiannya. Anak yang belum memiliki kemampuan setelah diajar oleh seorang pedagog akan memiliki kemampuan tumbuh berkembang menjadi anak yang berkembang dengan normal. Nanti lewat dunia pendidikan formal, ya. Pendidikan formal mulai dari mana? Anda pernah lewat TK? Sebelum TK ada apa? PAUD. Apa itu PAUD? Anak usia. Kemudian TK. Sesudah TK masuk SD. Nah, disitulah dunia pendidikan dimulai sebenarnya. Anak mulai belajar secara formal. Kalau TK PAUD itu lebih banyak pada bermain dan mengenal dunia luar, dunia nyata. Nanti kemudian memasuki sekolah dasar, dia akan mulai belajar bagaimana mengenal ilmu pengetahuan. Kemudian pada jenjang strata yang lebih tinggi lagi. Ya. Baik, saya kembali ke materi yang pernah diberi, ya, yang pernah Anda belajar di semester di pertemuan pertama itu bicara tentang apa? Ya, yang terakhir dulu, yang terakhir tentang RPP. Apa itu RPP? Rencana atau rancangan? Rancangan pembelajaran. RPP. Ya, proses pembelajaran. Bagaimana proses pembelajaran itu dirancang sehingga itu memulaikan itu proses pembelajaran
coba lihat cara membuat rancangan RPP. Paling atas itu apa yang RPP yang Anda buat? Yang paling atas itu. Ayo, apa? Ya? Alokasi waktu, gitu. Yang nama pokok bahasa ada di situ. Identitas. Ya? Apa yang paling atas? Alokasi waktu. Sesudah alokasi waktu apa? Nah, ini masih mulai menambah adalah tugas ya. Ya, pembahasan apa nanti yang akan dibahas pada pertemuan itu, ya. Nanti alokasi waktu itu tentukan misalnya berapa jam. Alokasi waktu. Sesudah alokasi waktu apa? Dia punya di paling atas itu, ya. Sebuah RPP itu akan memulai tentang apa? Nanti tujuan apa yang akan kita capai di situ, ya? Itu tercantum. Sesudah itu baru datang pada apa? Proses apa? Pembelajaran. Di proses pembelajaran itu ada tahapan. Nanti seorang guru itu akan memulai dengan yang disebut dengan apersepsi. Apa itu apersepsi? Mulai meluruskan ini bengkok ini. Ayo kita hari ini selamat pagi, selamat siang. Apa kabar anak-anak gitu kan? Adik-adik apa kabar semua? Baik, sehat? Ini tahapan memulai proses pembelajaran. Berarti ada apersepsi di sini. Ayo, absen sudah diambil ke kelas? Gitu. Itu proses apa? Apersepsi. Nanti mulai ini. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Itu tahapan melalui pemanasan. Itu apersepsi namanya. Kemudian guru akan bertanya, mana yang ketua kelas? Angkat tangan. Di sini mana ketua kelas? Lu ketua kelas? Ya, ketua kelas absennya sudah diambil. Berapa yang hadir hari ini? Ada yang sakit? Ada yang izin? Gitu. Seorang guru akan memulai pada tahapan-tahapan itu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin minggu yang lalu, dan sekarang kita akan belajar tentang. Nah, guru pada saat mengungkapkan atau menyampaikan hal seperti itu, dia mulai bertanya. Ini namanya siapa? Adik siapa ini? Ya? Lebih kuat suaranya? Biasa di rumah panggil nama apa? Putri. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang perencanaan proses pembelajaran ya. Hari ini kita akan melanjutkan. Putri, tolong jawab pertanyaan dari Bapak ya. Nah, apa yang dimaksud dengan proses pembelajaran? Yang di belakang dengar suaranya. Nah, seorang siswa itu mesti kuat suaranya. Ayo, kuat. Menurut saya, proses pembelajaran itu ialah suatu hal yang dilakukan untuk mendidik atau memberikan sebuah materi untuk seorang siswa yang akan diajar. Oke, baik ya. Jadi pengertiannya ada proses itu. Bagaimana seorang guru dan siswa itu terlibat dalam apa? Kegiatan belajar mengajar. Seorang guru itu akan menjadi apa? Menjadi teman dia belajar. Jadi guru tidak usah ditakuti ya. Sebab guru itu akan membantu. Jadi fasilitator. Guru akan datang mendampingi siswa untuk mampu memberikan ilmu, mentransfer ilmu, tapi juga memberi. Di situ ada yang disebut dengan aspek kognitifnya, aspek afektifnya, dan aspek psikomotorik. Ada 3 bagian ya, nanti itu yang harus dimiliki oleh seorang siswa, di mana terjadi proses pembelajaran dari guru dan siswa. Gitu. Itu yang disebut dengan mulai masuk pada pretest. Jadi pretest adalah tahapan awal proses pembelajaran.
Sebelum itu ada apersepsi, kemudian ada pretest. Sesudah pretest dilaksanakan, guru akan mengukur apakah siswa sudah mengetahui materi ini atau belum. Dan pada saat itu guru akan mulai menjelaskan, menerangkan, kemudian berdiskusi, dialog dengan siswa sehingga terjadi proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik yang apa? Namanya tidak ada di buku ini. Namanya Paichem Gembrot. Paichem Gembrot. Tulis Paichem Gembrot. Sudah? Ini singkatan ini. Paichem Gembrot. Kita mulai. Guru pertama ke apa? Pembelajaran. Pembelajaran yang seperti apa? T itu adalah pembelajaran. A itu yang aktif. Jadi seorang siswa itu nanti diajak untuk terlibat interaktif aktif dengan guru, ya. Itu pembelajaran yang aktif. Sesudah itu huruf ketiga apa? I, inovatif. Guru itu harus berinovasi dengan siswa. Sesudah I apa? K, kreatif. Sesudah K apa? Efektif. M itu apa? Sesudah efektif apa? Menyenangkan. Nah, proses pembelajaran itu harus menyenangkan. Jangan membuat siswa itu bosan, langsung mengantuk, ya langsung bermain. Guru harus pintar membaca situasi kelas, menguasai kelas. Itulah tugas guru, ya. Itu pada tahap-tahap seperti itu. Paichem, dan kemudian ada kata gembrot. Apa itu gembrot? Gem itu gembira. Jadi mesti senyum, mesti menarik, ya, gembira. Tidak susah-susah kelihatan stres, tapi gembira, belajar dari gembira, ya. Brot itu apa? Gembira dan berbobot, gitu. Jadi Paichem Gembrot adalah proses pembelajaran yang apa? Aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan gembira serta berbobot. Itu, ini preliminary materi, ya. Nah, pada tahapan-tahapan seperti inilah tugas guru akan dituntut. Saat ini sekarang dalam kurikulum baru ini, guru itu harus apa? Proaktif. Jangan hanya di belakang sana, tetapi ikut bersama-sama, ya, terlibat. Nanti dalam proses metode pembelajaran yang lain adalah nanti guru akan apa? Memberi tugas. Ada model-model pembelajaran sekarang yang lebih lebih inovatif, ya, inquiry dan lain-lain. Nanti siswa itu diminta bukan hanya mencatat, tetapi dia ikut terlibat, merasakan apa yang diajarkan itu bisa diaplikasikan dalam kehidupannya. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada. Oke, saya Ner yang bertanya, ya. Kalau disebut pembelajaran yang aktif maksudnya apa? Tadi kan mulai dari Paichem itu. Pembelajaran yang aktif. Aktif berarti apa? Siapa yang aktif? Guru atau siswa? Siswa harus lebih aktif. Makanya guru jangan mentransfer dan monoton atau CBSA. Apa itu CBSA? Catat biar sampai habis. Cuma catat-catat, ya. Dia harus dia mengalami. Tadi dia katakan di samping kognitif pengetahuan, nah, siswa, Anda jadi guru harus apa? Siswa itu harus memiliki apa? Yaitu sikap afektif, ya, sikap. Dan kemudian psikomotorik adalah bagaimana dia mampu mempraktekkan itu dalam kehidupan nyata. Itu psikomotorik. Dia punya motorik, mampu mengadopsi apa yang diajarkan itu untuk diterjemahkan dalam dunia nyata. Itu yang disebut dengan taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom ini yang tadi itu 3,
dari seorang yang namanya Benjamin Bloom. Ya, baik, saya kembalikan. Ada pertanyaan? Yang aktif oke, pasti siswa yang aktif. Kemudian apa? Ya? Inovatif. Inovatif tadi apa? Seorang siswa itu harus mampu mencari hal-hal yang baru, inovasi. Lewat apa? Sekarang proses pembelajaran itu yang paling mudah kita buka apa? Google. Apa itu Google? Aplikasi apa itu Google? Kamu pernah baca kamus lagi? Kamus? Tidak ya? Tapi kalau Google dapat? Tidak. Kalau Wiki di sana dapat? Ya, misalnya cari apa? Materi tentang pembelajaran. Pasti dapat ya. Nanti minta supaya gunakan ini aplikasi-aplikasi internet dan lain-lain ini. Kita punya apa? Di prodi kita ada? Ada web, kita punya web. Apa lagi? Ya, ada jurnal. Ini fasilitas-fasilitas yang perlu dipakai oleh seorang mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran seperti ini untuk digunakan sebagai referensi dalam bagaimana dia meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, baik. Sesudah ini tadi apa? Inovatif, efektif, kreatif. Kreatif berarti dia apa? Berkreasi. Kemudian apa lagi? Menyenangkan ya? Efektif, menyenangkan. Oke, sudah jelas. Gembira dan berbobot. Inilah situasi kondisi yang mesti diciptakan oleh seorang guru yang apa? Yang profesional. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi, mungkin penjelasannya sampai di sini. Nanti dalam bentuk tugas yang akan tambahkan ya. Baik, di sini mungkin di sini inti dari materi kita ini yang tidak merangkum, tetapi hanya mau memberikan apa? Penguatan lewat mata kuliah ini. Semoga materi yang diberikan ini mampu untuk dilanjutkan, ditindaklanjuti oleh Anda sekalian. Terima kasih ya. Baik. Nanti persiapan ujian semester ini di lisan. Saya mau minta ujian lisan. Lisan ya. Nanti dengan saya kita ujian lisan. Minggu depan belum. Tapi awal bulan depan kita akan ujian lisan ya, di sini. Nanti kita mau lihat ya, materinya cukup banyak kan dikasih. Sehingga kelihatan ya mahasiswa yang betul-betul mengikuti perkuliahan dengan benar. Tolong pelajari dengan baik ya, apa yang diajarkan dan bahan ujian nanti untuk ujian semester awal bulan Desember ya. Nanti kita komunikasikan kapan pelaksanaan ujian semester. Syarat untuk bisa ikut ujian adalah 80% ikut perkuliahan ya, baik daring maupun luring. Kedua, tugas mandiri. Tugas mandiri harus ada ya. Mau tanya, semua masukkan tugas? Baik. Kemudian tugas terstruktur kelompok, ada nggak? Ada tugas kelompok? Nanti kita lihat dengan Siti bagaimana mengisi itu ya. Sudah ujian mid semester, mid. Sudah ada nilai mid. Kemudian ujian semester itu digabung. Nanti dilihat bobotnya, kemudian dikali dibahagi, itu nilai semester yang Anda ikuti ya selama satu semester. Cukup mungkin penjelasannya karena masih ada satu mata kuliah. Terima kasih dan selamat siang ya. Cukup ya. Silakan.